keberkahan dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita mulai dengan ibadah kita, dan kita siapkan hati kita, biar kita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian oleh kuasa-Nya.
menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami adalah ciptaan-ciptaan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur semua oleh anugerah Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Semua karena anugerah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur karena Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam hidupnya kami. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan urapi setiap kami yang sudah hadir. Tuhan jamah, urapi semuanya Tuhan, jangan satupun yang kau lewati. Kami mau semuanya menikmati kebaikan Tuhan, menikmati firman Tuhan, dan kami menikmati janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami serahkan ibadah kami dari pagi, dari awal sampai dengan selesainya nanti. Setiap kami Tuhan boleh ibadah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan juga dengan segenap hati kami. Biarlah ibadah kami di bumi seperti di surga. Terima kasih Roh Kudus. Semua peralatan musik yang kami gunakan Tuhan urapi, Tuhan berkati sehingga semuanya baik dipakai, awet semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Bahkan tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, Tuhan proteksi dengan darah Yesus. Semua yang tidak datang dari kami halal di dalam nama Yesus. Kuasa jahat, roh jahat, mantra dan sihir-sihir dihalau semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan juga mengurapi seluruh tetangga kami, kanan, depan, belakang Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Setiap mereka Tuhan, bahkan radius 200 meter dari tempat ini, Tuhan urapi, Tuhan jamah setiap orang yang mendengar, setiap orang yang lewat juga Tuhan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan jamah mereka, buat mereka berbalik kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang baik, dan kami serahkan juga Tuhan seluruh jemaat yang masih dalam perjalanan. Tuhan juga memberkati, timbangan mereka di tempat ini Tuhan tidak kurang suatu apapun, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami menghabiskan ibadah yang pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semuanya siap bersama-sama katakan Amin. Terima kasih sekali dalam pembukaannya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya
Tuhan semua, kita mengangkat satu pujian yaitu Datang Ada Bertata. Amin. Saya akan membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan betapa baiknya kasih oleh Tuhan dalam kehidupannya dipercaya. Baik, mungkin kami dari tim pujian akan menyaksikan kebenaran cinta Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya pujian ini dapat berangkat kita semua. Mungkin
Puji nama Tuhan. Doa kesaksian masih saya buka bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Masih saya persilakan. Mantap. Kamu kajut, kita keluarkan kajut.
Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Baik, kalau tidak ada, saya menutup ruang kesaksian. Kita tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan semua mendengarkan hati dan pikiran untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan mengangkat satu pujian yaitu jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu ragu, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada pada menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang segera dan percaya. Jemaat yang kasih sampai Tuhan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu ragu, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
Mungkin banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak permasalahan, bahkan banyak cobaan yang harus kita lewati. Tapi firman Tuhan bilang, jangan pernah putus asa. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah isi hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengajar kami untuk tetap kami bersukacita. Kami tetap mengucap syukur dalam keadaan kami apapun. Kami tidak pernah putus asa. Mampukan kami, karena kami tahu siapa yang ada di belakang kami, siapa yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesaksian dari tim ujian penyembahan, buat Rito Tuhan, buat Tasya, buat Ico, buat Randy Tuhan. Tuhan terus pakai, urapi mereka Tuhan, sehingga mereka bisa terus memuliakan nama Tuhan melalui talenta yang mereka punya Tuhan. Biar mereka terus melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kalian, buat John, John besar juga dan juga John kecil Tuhan. Tuhan terus pakai anak-anak kami di asrama untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka Tuhan, saat mereka kuliah di tempat mereka bisa menjadi contoh, menjadi teladan buat teman-teman yang lain. Mereka menjadi berkat untuk teman-teman di asrama, khususnya teman-teman yang beragama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati asrama mereka juga seluruh yang tinggal di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan hari ini, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Tuhan urapi setiap kami. Jangan ada satupun yang kau lewatkan. Setiap kata, setiap kalimat yang kami dengar, bukan hanya kami dengar saja, tetapi kami mau menyimpannya dalam hati kami. Kami mau renungkan itu siang dan malam, dan kami mau lakukan menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dan tidak bibir hamba merupakan isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada setiap jemaat yang ada di kota Solo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Saya Yesus. Luar biasa. Oke. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih semua yang ujian penyembahan yang sudah bersama-sama kita menaikkan ujian penyembahan yang menjadi bau yang berapa berdoa buat ya, tidak terasa kita sudah menginjak melalui di bulan Desember ini, ya, bulan terakhir di tahun 2025. Sisa beberapa waktu lagi, karena ini tahun 7 berarti kurang lebih sekitar 24 hari lagi kita memasuki tahun yang baru. Tapi saya terus berdoa, berharap kepada Tuhan buat kita semua, kita tidak melewati hanya sekedar melewati tahun ini tahun saja, tetapi apa yang akan kita lakukan di kemudian hari, itu yang penting. Saya pernah dengar satu kisah, ada anak buahnya Napoleon, ya, panglimanya, komandan tentaranya, dia kan menyeberangi laut, merebut daerah-daerah semuanya yang menguasai. Jenderal ini pulang dengan kemenangan. Dia cerita, wah saya sudah merebut kota A, kota B, kota C, kota D. Semua sudah jadi kekuasaannya Napoleon. Tapi Napoleon biasa-biasa saja. Oh, bagus. Kemudian, mungkin kayaknya lagi kurang enak hati, mungkin kata si jenderal
Kemudian jenderal ini pergi berperang lagi. Dia menang lagi. Kemudian dia pulang, dia cerita sama Napoleon, saya sudah menang lagi. Ya. Kota-kota yang lain ini sudah saya rebut semua. Oh begitu ya, bagus. Nah, anggapannya ini begitu saja. Terus penasaran kan, wah kayaknya kurang banyak ini menang. Besoknya, berikutnya dia pergi berperang lagi, merebut lebih banyak kota lagi. Kemudian dia datang lagi, dia cerita, Tuhan, saya sudah menangkan lebih banyak kota. Oh iya ya, bagus. Jawabannya bagus ya. Akhirnya dia penasaran, si jenderal ini. Tuhan, kenapa kok saya sudah memenangkan kota-kota ini, memenangkan daerah-daerah untuk saya kuasai? Tuhan, responnya biasa saja. Kemudian Napoleon menjawab si jenderalnya, ya kemenangan sudah kamu dapatkan, itu memang bagus. Bagus kan? Bagus. Tetapi yang saya butuhkan adalah apa? Rencana kamu ke depan harus seperti apa? Sama juga dengan kita. Tahun demi tahun mungkin ada yang umur 20, 19, 20 yang kita bertambah umur lagi setiap tahunnya. Selalu tidak lama. Tetapi apa yang akan kita lakukan ke depan? Itu yang lebih penting daripada kita hanya menikmati masa-masa yang sudah kita lalui. Makanya kita perlu supaya di tahun 2020 nanti apa yang mau kita lakukan? Supaya janji Tuhan, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Kenapa saya bilang paling luar biasa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar. Nah, di tahun 2026 nanti, apa yang mau kita lakukan? Itu harus kita renungkan dari sekarang. Apakah kita akan tetap sama seperti tahun-tahun berikutnya, hanya melewati tahun demi tahun demi tahun demi tahun dan hanya itu saja. Nah, ini PR buat kita. Ya, sebelum kita melewati tahun 2025 ini, ya, karena mungkin kita akan ibadah untuk tahun baru juga di tempat ini. Karena sebelumnya Papi nggak bisa karena harus ada di kantor. Ya. Mungkin kita akan ibadah, kita akan sama-sama tahun baru di gereja saja. Ya. Nah, mari kita buka terlebih dahulu di Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Filipi yang ke-4 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Ya, harusnya ini sudah jadi ayat favorit, harusnya sudah hafal, ya, karena ini ayat yang sangat luar biasa. Mari saya menutup berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita baca sambil bangkit berdiri. Di depan bisa ditampilkan. Di depan bisa ditampilkan ya. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Ya, kita baca bersama-sama saja ya, karena ini ayat sedikit saja. Sudah ketemu semuanya? Ya. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, silakan duduk dari ibu saudara. Di minggu pertama ini kita mau belajar untuk apa? Supaya kita bebas dari iri hati dan kepahitan, ya, dari kepahitan. Pernah iri hati? Pernah iri hati? Iri terhadap apa?
iri terhadap apa? Nah, iri terhadap adik, kenapa dia lebih disayang? Saya tidak. Dulu saya selalu komplain, komplain dalam bentuk tindakan saya. Ya. Jadi saya itu kan anak paling kecil dan jaraknya saya dengan kakak saya yang minggu lalu itu, ya, itu 6 tahun. Ya, saya dengan kakak saya yang kemarin datang sini itu 6 tahun. Ya, dengan kakak saya yang paling besar itu 7 tahun. Jadi cukup jauh. Nah, karena apa namanya, kami tinggal di kampung juga. Ya. Jadi baru umur kelas 6, ya kelas 6 SD baru ada listrik di tempat saya. Ya, jadi kalau yang tinggal di kampung kita sama. Siapa yang tinggal di kampung? Sama juga. Saya juga dari kampung. Kenapa? Yang penting tidak kampungan. Sudah dari kampung tapi kampungan. Aduh, repot itu sudah. Tinggal dari kampung, ya dari kampung, ya tapi tidak kampungan. Ya. Saya ulangi apa? Tadi kesaksian saya. Ya. Saya anak yang paling kecil. Jadi semua barang-barang saya itu adalah bekasnya kakak saya, ya. Tapi yang laki-laki ya, bukan yang perempuan ya. Maksudnya kakak saya yang laki-laki ya, maksudnya yang perempuan tidak dikasih ke saya. Jadi baik dari mainan, apa segala macam. Biasanya kalau anak-anak pertama itu mainannya banyak, ya duplikat yang baru, ya rata-rata begitu. Ya. Terus diturunkanlah kayak rumus integral ada rumus matematika apa turunan ya kita turunkan aja. Itu rumusnya keluarga biasanya begitu. Ya. Rumus turunan, nah namanya. Ya, bajunya diturunkan, seragam SMP-nya apa SD diturunkan, dipakai ke saya, mainannya ya dulu mainan ini dikasihkanlah ke saya juga bekas kakaknya, termasuk dulu motor juga. Jadi saya bentuk komplainnya itu, ya. Setiap kali mainan yang saya tahu itu tidak beli dari yang baru, sekali setelah saya mainkan sedikit-sedikit saya kasih rusak, sengaja saya kasih rusak supaya apa? Supaya dibelikan yang baru. Cuma papa mama saya selalu bilang, wah mainan kalau dipakai sama saya kok selalu sering banget rusak. Tuh lo lihat sama kakakmu, dia bagus, buktinya dia selalu bisa diwariskan ke kamu. Ya, itu bentuk komplainnya saya. Ya, maksudnya saya sebagai anak paling kecil akhirnya apa? Suka iri, ya, iri kepada kakak saya. Kenapa selalu dibelikan yang baru sedangkan saya itu dikasih barang-barang yang bekas. Nah, saya nggak tahu teman-teman iri seperti apa, ya. Mungkin dalam sekolah, wah kayaknya saya sudah belajar ini matematika gitu ya. Nggak sampai matematika untuk belajar, ya. Belajar sungguh-sungguh. Oh, tapi kok dia yang kayaknya nggak pernah belajar di malah nilainya bagus-bagus sih. Kalau begitu saya nyontek aja lah. Boleh nggak begitu? Pernah ada yang begitu? Pernah kepikiran seperti itu? Kayaknya anaknya nggak pernah belajar. Selalu ada yang kasih lempar dia jawaban. Nilainya lebih baik dari kita yang belajar sungguh-sungguh. Mungkin ada yang seperti itu. Atau ada yang iri. Kenapa sih saya lahir di keluarga ini? Coba kalau saya lahir di keluarganya misalkan keluarganya Pak Jokowi yang semuanya tertutup. Belum tentu enak juga loh jadi adik Pak Jokowi. Tuntutannya banyak. Betul nggak? Iya. Wah kenapa sih saya nggak jadi lahir di keluarga kerajaan Inggris? Loh jadi putra mahkota itu enak kan? Belum tentu enak, kamu nggak bisa main bola kayak kalian sembarang-sembarang. Iya, di sana makan mesti diatur, ya tidur mesti diatur, nggak boleh kalian tidur itu tuh. Jadi tadi orang tidur di berapa? Nah, boleh enggak sampai pagi jam 3. Putra mahkota masuk tidur sampai jam 3 ngapa-ngapain? Tidak boleh. Pagi-pagi sudah ada pertemuan ini, belum tentu enak loh. Coba saja. Kamu tahu nggak? Tuhan tidak pernah menempatkan kita pada tempat yang salah, keluarga yang salah. Kamu semuanya ada di keluarga yang tepat. Bahkan kamu tiba di kota Solo ini tidak pernah kebetulan. Kamu ketemu papi mami, ketemu kita semua tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah baik. Makanya tadi firman dikatakan apa? Bersukacitalah. Amin.
jangan iri kepada yang lain. Ya. Iri hati itu penyakit loh, betul nggak? Kalau kemarin Pak Stanley bilang salah satu penyakit jiwa tadi apa? Ya, iri hati. Iri hati yang kebablasan lama-lama jadi bisa bahaya. Ya. Kenapa? Iri hati, wah semuanya dikepengenin. Ya. Mungkin kalau lihat di Dracin yang cerita-cerita pendek itu, ya saya juga jadi sering nonton gara-gara apa selalu ngapal lihat iklannya. Ya. Di situ isinya apa? Iri hati lah, dendam lah, balas dendam. Coba lihat film-film Dracin. Nonton film Dracin tidak? Belum. Nah, janganlah. Isinya cuma begitu lah, gak ada yang lain. Ya. Tapi banyak disukai banyak orang sekarang. Ya. Isinya itu cuma apa? Iri hati, balas dendam, sombong dan segala macam. Isinya cuma itu saja. Saya lihat dengan judul yang berbeda, dengan orang yang berbeda, tapi intinya sama. Ya. Ada iri hati. Iri hati itu penyakit. Coba bilang sampingan. Penyakit Iri ya, hati itu jangan penyakit. iri, penyakit. Tapi kalau iri hati kok sakit ya? Ya, segera ke dokter. Ya. Iri hati itu penyakit. Iri hati dan kepahitan. Siapa yang pernah kepahitan? Pernah ada pernah minum kopi pahit kan tidak? Nah, tapi ini lebih pahit biasanya. Kepahitan itu lebih pahit daripada kopi pahit. Kemarin itu ya, Fiona lagi belajar. Saya karena agak cukup mengantuk, saya minta Fiona tolong bikinkan kami kopi yang pahit. Tidak pakai gula kan kemarin? Kamu cobain kan tidak? Pahit kan tidak? Namanya kopi pahit ya. Nah, kepahitan. Kalau kopi pahit mungkin masih oke lah. Tapi kalau kepahitan ini jadi akar hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Kepahitan dari hal apa? Banyak hal. Tadi rasa tidak puas, lama-lama jadi kepahitan. Ketidakpuasan dan akhirnya apa? Menyerah dan macam-macam efeknya. Nah, yang pertama supaya kita tidak iri. Firman Tuhan tadi di Filipi bilang apa? Bersuka citalah. Ya. Bersuka citalah dalam Tuhan. Coba bilang samping kanan. Bersuka citalah dalam Tuhan. Ya, ini salah satu jalan keluarnya. Mudah nggak bersuka cita senantiasa? Mudah kan tidak? Kalau habis diputusin pacar kira-kira bisa nggak bersuka cita? Bersuka Bisa. cita, siap dapat pacar baru. Pengalaman yang baik untuk Kak Kaila. Oh iya, berarti pasanganku tidak melihat ada gambar Tuhan, ada ciptaan Tuhan yang luar biasa. Lo iya dia rugi banget. Betul. Nah, bisa kan bersuka cita setelah diputusin pacar? Ada yang bisa. Berarti coba bilang, kok bisa kan tidak? Kalau nggak siap itu jangan pacaran ya. Kenapa tidak bersuka cita? Mudah. Lagi sudah siap-siap rapi-rapi, tiba-tiba naik motor, ada yang bak balap. Ya. Mau kasih serempet kita. Masih bisa bersuka cita? Puji Tuhan. Untung nggak dirempet saya. Tuhan berkati orang itu supaya lebih hati-hati lagi ke depan. Atau bagaimana responnya kita? Gerak lagi lah, gerak. Seperti itu? Atau langsung gas lagi deh gue ya. Dengan motor merahmu mana bisa? Dengan motor yang mama mana bisa? Lebih motor listrik tidak bisa. Ya. Responnya kita bagaimana? Apakah responnya kita baik atau tidak baik? Semua tergantung pada kita sendiri. Kita mau bersuka cita atau berduka cita atau marah atau iri hati, sebetulnya Pak tergantung dari respon kita masing-masing. Nah, responnya kita ini dibutuhkan. Kenapa tadi firman Tuhan bilang, Paulus bilang apa? Bersuka citalah. Karena dia tahu manusia tak bisa lakukan hal yang seperti itu. Rasanya tadi
Sudah lagi rapi-rapi, senang-senang, tiba-tiba ada yang balap sedikit aja, agak mau rempet sedikit tadi. Itu respon manusiawi. Mau dikejar, mau dibalas, mau digeber-geberkan sekaligus, ya. Itu respon manusiawi. Tetapi respon yang diajarkan Paulus yang di Filipi itu tadi, supaya kita tetap bersuka-cita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus lah kalau kita bisa lakukan hal seperti itu. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak mungkin. Rasanya kita pengen balas. Nggak mungkin kalau ada Roh Kudus yang bisa lakukan firman yang kalau ditambah dipikirin dikasih pikiran. Tidak mungkin kalau nggak ada Roh Kudus. Nah, respon kita bagaimana? Kita mau menyerah, tadi seperti lagu yang kita nyanyikan. Jangan mudah menyerah, jangan berputus asa. Masih selalu ada mujizat. Masih ada harapan untuk apa? Sesuatu yang lebih baik. Kalau keadaan kita saat ini mungkin tidak baik, tetaplah berharap. Masih ada harapan besok itu lebih baik. Kenapa? Harapannya di mana? Harapannya ada di dalam Kristus Yesus. Itu harapannya kita. Dan itu bukan cuma harapan kosong saja. Itu harapan benar-benar yang ada isinya dan siap kita terima di hari-hari. Asal kita tidak menjadi lemah. Nanti firman berikutnya akan bilang apa? Kita tetap melakukan hal yang baik. Tetap bersukacita. Yohanes 15 ayat 11 bilang seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi Amin. ya. Kita manusia bersukacita kalau apa? Yang dapat yang menyenangkan hati kita saja. Kalau dapat yang tidak menyenangkan hati kita tidak bisa bersukacita. Tetapi makanya tadi firman Yohanes bilang apa? Supaya sukacitaku, sukacitanya Tuhan yang Dia adalah sumber sukacita itu ada di dalam kamu. Supaya apa? Sukacitaku bisa penuh. Kalau sukacita kita bisa penuh, untuk hal-hal yang tidak baik sekalipun kita masih tetap bisa bersukacita. Masih ada hal yang bisa kita bisa bersukacita karena hal-hal yang tidak baik sekalipun. Mati listrik, ini paling sering dikasih contoh karena apa? Waktu di Papua sering kali mati listrik. Kalau mati listrik, lagi Piala Dunia, lagi apa yang kita lakukan? Wah, ini PLN. Kenapa sih? Tidak tahukah kita sedang nonton bola? Ya mungkin PLN juga nggak tahu, tiba-tiba mati sendiri. Kita bersungut-sungut, bahkan mungkin kalau lagi final Piala Dunia, bisa mungkin TV-nya pecah juga. Besok di TV baru. Oh ya. Tapi kami diajar di Papua, kalau ada seperti itu, kita harus berdoa. Tuhan, tolong orang-orang PLN ini yang sedang memperbaiki, biar bisa cepat diperbaiki. Bedanya apa? Apakah kita dengan berdoa juga langsung bisa nyala? Mungkin bisa. Tapi yang beda adalah apa? Sukacita dan respon hati kita. Kondisinya sama, tetapi responnya yang berbeda. Kita tetap bisa bersukacita. Ya kalau memang kalian pengen ganti TV baru, kenapa cuma harus dipecahkan waktu Piala Dunia? Beli saja TV yang baru. Ya jangan tunggu Piala Dunia pas mati lampu, jangan menyalakan lampunya. Ya, beli saja TV baru kalau memang ada. Ini respon hati. Ya, itu penting. Habakuk juga bilang begitu. Habakuk 3 ayat 17 bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari rumah, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan.
Dia bilang kalau kambing dombanya nggak ada, kalau semuanya nggak ada, masih bisakah kita bersuka? Bersuka cita bukan dari keadaan yang ada, tetapi bersuka cita karena Tuhan yang sudah membuat kita yang ada di dalam kita ini bersuka cita. Tuhan yang sumber sukacita itu, kenapa kita bisa bersuka cita dalam hal yang tidak baik sekali? Tidak mudah memang, tidak mudah. Asal ada Yesus di dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidupnya kita, itu tetap semuanya akan bisa kita dapatkan. Ya. Kenapa? Tuhan itu sumber sukacita. Yang kedua, ya, supaya bagaimana supaya kita tidak iri hati dan kepaitan, ya, kita harus berlomba untuk berbuat baik. Jadi bukan berbuat baik untuk kita dapat keselamatan, bukan, jangan dibalik. Ya. Berbuat baik, lakukan hal yang baik. Karena apa? Karena kita sudah ditolong Tuhan yang baik. Amin, amin. Jangan dibalik, bukan karena hal kebaikannya kita diselamatkan, tidak. Tetapi karena justru karena kita dapat hal yang baik, kita bisa apa? Berbuat baik. Tadi yang ayat kelima, coba kita baca sama-sama ya. Ayat yang kelima, Filipi 4 dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui Semua orang. Tuhan sudah dekat. Senang nggak dibuat? Wah, Claudia memang baik banget. Wah, dia baik banget, suka memberi. Murah hati termasuk hal yang baik juga. Dimarah-marahin walaupun di prank, nangis marah. Ya, tetap baik. Oh ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Siapa yang tahu kebaikan hatimu? Ada yang tahu? Video itu, Diego terus gantilah. Rito, anaknya baik banget. Ya. Oh, katanya hatinya baik, hatinya lemah lembut. Itu akan tercermin, orang bisa lihat kalau apa? Ada tindakan nyata. Mama dulu sering komplain sama saya, Pak, katanya kamu cinta sama saya. Yo memang cinta, sudah menikah beberapa lama. Ya. Jadi saya belajar, lu mana? Gak pernah diucapkan, gak pernah diomongkan. Jadi mama selalu komplain, ya, kok kamu gak pernah bilang I love you sama saya? Bilang I love you gampang kan? Mudah, gampang. Tapi tidak mudah kalau sudah dengan berjalannya waktu. Loh ya, coba saja. Kapan terakhir kali kamu dengar papa mamamu bilang I love you? Bukan sama kamu loh ya. Papa bilang, Ma, I love you. Kamu wanita tercantik yang masih aku cintai sampai. Ada pernah dengar itu kapan terakhir? Hah? Waktu menikah? Iya, kamu belum dengar. Itu cuma cerita saja. Cerita papa mama saya. Iya, karena banyak orang dulu waktu pacaran, kamu sayang, kamu jatuh ya. Saya akhirnya langsung pergi cepat-cepat cari apa? Plaster. Di plus katen soplas, lari. Saya dulu pernah lakukan itu. Ya akhirnya terpleset waktu belum menikah kami. Saya carikan juga, tapi sampai sekarang juga masih. Tapi dia takut sekarang kalau apa? Dikasih kata Yoji, bingis banget. Karena biar cepat sembuh. Tapi kalau sudah menikah, kira-kira bagaimana? Suaminya, istrinya jatuh, ya mungkin tersandung apa nggak sengaja. Kok makan di mana? Kita lihat ada barang. Iya, sering kali seperti itu. Kenapa papi sama mami selalu nyarankan supaya apa? Kita pacaran sesudah menikah. Ya, kami diajar sama Bapak Sumiran ya. Untuk apa? Mengucapkan sehari berapa kali? Seminggu? Sehari 5 kali. Sehari 5 kali I love you supaya jadi kebiasaan baik istri ataupun suami. Itu kami diajarin lagi. Padahal kami dulu bilang I love you mungkin sudah sampai terbosan-bosan dibilang jadi gombal.
I love you sama papa, siapa yang masih mengucapkan I love you sama mama sama papa kalau telepon? Wah, mantap. Iya, itu hal yang baik kan? Hal yang baik. Bagaimana kita mengungkapkan? Saya belajar mengucapkan I love you. Walaupun lama-lama mungkin ya jadi kebiasaan saja. Tapi kadang-kadang masih suka diprotes. Ya. Sudah lama saya tidak dengar I love you. Padahal kemarin kita pernah sudah ngomong. Oh iya, kami diajar di setan itu, di jemaat di setan itu minimal sehari 5 kali mengucapkan I love you. Pas mau berangkat ke kantor lah, suami ke istri ya, pulang ataupun mungkin di telepon. Ada yang bapak-bapak kalau di telepon pas lagi ada teman-temannya, sebentar ya, cuma loh, ucapin I love you sama istri sendiri kenapa juga harus tahu? Ucapin I love you, ma, terima kasih, kamu, saya mengasihi kamu, ma. Oh ya, itu hal yang baik ya. Kenapa perlu dinyatakan? Supaya orang lain tahu. Makanya kebaikan hatimu, semua punya hati yang baik, harus dinyatakan dalam tindakan nyata. Ada teman yang jatuh, ini bukan pasangan ya. Orang lain aja jatuh misalkan, orang kamu gak kenal, yang jatuh apa? Bukan orangnya, tapi uangnya misalkan. Nah, kalau ada yang jatuh uangnya, jatuh ketepluk 100.000. Kira-kira mau bagaimana? Kebaikan hatimu di mana? Saya ngomong sampai orang yang ya, baru dia apa? Kebaikan hati kita di mana? Bukankah kita sering melihat itu di YouTube Short atau di mana? Ada orang yang sengaja pura-pura buta ya, sengaja nabrak ya, untuk mengetes ya, dia bawa uang banyak. Ada sepasang laki-laki dan perempuan. Oh, yang laki-laki langsung bantuin, tapi yang perempuan itu biasanya begitu langsung lihat ada uang yang bercari-cari begitu langsung ambil, masukin kantongnya. Oh iya, kebaikan hatinya kita harus kita tunjukkan. Amin, amin. Coba bilang saya, kebaikan hatimu tunjukkan. Kamu penuh dengan kasih, harus kasih itu. Ya. Nanti yang di asrama, misalkan lagi musim hujan, ini kan musim hujan toh, hujannya sering ini. Ya. Kebaikan hatimu, kalau ada teman dari ini yang butuh jemuran, kira-kira mau bagaimana? Betul atau masih kurang? Masih kurang? Masih kurang juga? Ya kalian 30 orang soalnya, jadi 3 jemuran lagi kayaknya bagus. 1 jemuran untuk 10 orang. Ya. Oh iya, kebaikan hatinya kita harus kita bisa tunjukkan. Yang berlomba-lomba kita melakukan yang baik. Itu supaya kita tidak punya iri hati lagi. Betul. Waktu kita punya hati yang baik, sikap iri hati, sikap kepahitan itu pasti akan menyingkir dengan keraguan. Tapi kalau kita mau berbuat jahat, kepahitan kita, kenapa? Rata-rata waktu kita lakukan hal yang tidak baik, hal yang jahat, ya, apalagi kita mau balas dendam, sengaja melukai orang lain, sengaja ini karena kita pernah dilukai, ya, itu pun nanti akan balik ke kita sendiri lagi. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak hidup dalam iri hati dan kepahitan. Yang ketiga, kita harus berjuang melawan kekhawatiran. Pernah khawatir? Pernah khawatir? Khawatir kenapa? Rata-rata biasanya khawatir kalau yang sekarang nih, rata-rata khawatirnya tentang masa depan. Ya. Bahkan nanti khawatir tahun 2026 ini mau seperti apa. Banyak pengusaha-pengusaha yang mereka dong khawatir dengan usahanya di tahun 2026. Saya tahu teman-teman khawatirnya tentang apa. Khawatir gak bisa pulang ke Papua pas Natal.
Jangan, masih ada tahu di sini. Aman. Ya. Khawatir tentang apa? Pasangan hidup. Jangan, Tuhan sudah menyediakan. Tidak usah khawatir. Ya. Yang masih jomblo, nggak apa-apa. Tuhan sudah menyediakan pasangan yang terbaik. Oh iya, doakan dari sekarang. Jangan khawatir. Ya. Papi selalu doakan buat Catherine, Caroline, Fiona, sama Sheryl. Untuk apa? Pasangan hidupnya. Tuhan sudah siapkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Oh iya, Tuhan siapkan. Mulai dari sekarang doakan. Ya. Setelah lulus nanti khawatir tentang pekerjaan. Tinggal minta. Ya. Matius 6 ayat 33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi setelah lulus kuliah, yang dicari pertama apa? Pekerjaan. Pekerjaan apa? Firman tadi udah jelas-jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi nanti setelah lulus kuliah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka pekerjaan itu akan ditambahkan dalam hidup. Oh iya, pekerjaan itu cuma bonus saja. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena apa? Tuhan akan bukakan jalan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak akan ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah tutup jalan, tidak ada satu orang pun yang bisa membuka. Janganlah kamu khawatir. Tadi ayat yang ke 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nah, ini Tuhan juga bilang apa? Kamu boleh nyatakan keinginanmu. Waduh Tuhan, saya pengen punya pasangan suami yang tingginya 185, ya, rambutnya agak ikal, kulitnya sedikit putih, ada lesuk pipi misalkan. Punya, Tuhan punya stoknya nggak? Punya. Siapa bilang Tuhan nggak punya stoknya? Ada nggak? Ada. Doakan dari sekarang. Nyatakanlah keinginan hati ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Damai sejahtera Allah. Nah, ini yang akan kita dapat kalau kita tidak khawatir menyatakan keinginan kita dalam doa dan ucapan syukur ya. Ini hasilnya. Ya, kita akan memiliki apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Ya. Seharusnya kita tidak perlu khawatir. Tapi apakah kita masih khawatir? Bisa. Ya, karena kita masih manusia biasa. Apakah papi nggak pernah khawatir? Sering. Ya, hari-hari ini sering. Ya. Dalam usaha kami setelah papi sudah tidak bekerja, jualannya mungkin lagi nggak rame karena hujan terus juga. Jadi mami bilang, sudah jualan belum? Kami selalu WA nanti. Ya. Pak, sudah jualan belum? Belum. Ya kayak kemarin itu sudah pecah telurnya belum? Belum, karena memang dari setelah pulang dari gereja kemarin baru buka. Ya, itu jam 3 lebih hampir jam 4. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan. Ya. Apakah ada yang khawatir? Ada. Ya. Tetapi ingat kembali firman ini. Janganlah kamu khawatir. Ada khawatir dalam kuliah? Ya. Mungkin ada. Biaya kuliah dan segala macamnya atau biaya hidup. Mungkin ada kekhawatiran itu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi tentang apapun juga kita tak boleh khawatir. Tapi nyatakanlah keinginanmu dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita perlu bersyukur atas apa yang ada pada kita.
Beberapa minggu lalu bukannya kita sudah belajar untuk apa kita tidak serakah. Masih ingat bukankah sharing tentang keserakahan kemarin konsel cukup lumayan seru, betul kan? Serakah itu kan bukan cuma hal materi saja, ya masih banyak hal. Tapi kalau kita ada ucapan syukur, kita bisa mengalahkan keserakahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya kita apa? Punya damai sejahtera, punya ketenangan hati. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah semua kekhawatiran kita apa? Kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Ubahlah, ya kita harus ubah energi kita, ya yang kita pakai untuk apa? Khawatir ini digantikan dengan apa? Energi untuk apa? Mengucap syukur. Keadaan kita di sekeliling kita ini mudah sekali membuat kita khawatir. Bukankah kalau kita sedang khawatir butuh banyak energi, betul nggak? Ya daripada kita gunakan energi yang buat hal-hal yang seperti itu, yang kekhawatiran, lebih baik apa? Energinya digunakan untuk apa? Mengucap syukur. Jangan digunakan untuk energi yang lain-lain. Setiap kali iri hati atau cemas atau ketakutan, ya atau khawatir muncul, ya ubahlah. Ingatlah iman. Makanya kita butuh iman, kita butuh firman. Ingat di Filipi 4, ya ayat 4 sampai 7. Waktu kita sudah mulai khawatir, kita sudah mulai cemas, kita sudah mulai takut, ingat firman. Kenapa Papi sama Mama menyarankan untuk kita apa? Terus baca firman. Supaya apa? Waktu hal-hal yang tidak baik itu datang, ada firman yang menguatkan. Waktu kekhawatiran muncul, tadi bisa muncul di 1 Petrus 5 ayat 7, yang di Filipi 4 ayat yang ke-5, ya 6, 7, ya 4, 5, 6, 7, semuanya muncul. Supaya apa? Kita tetap bisa memiliki damai sejahtera. Karena tidak mudah, ya. Kondisi sekarang ini, ya, memungkinkan sekali untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu khawatir. Ya. Mari kita mau bersekutu dengan udara Yesus. Yesus yang ada di dalam kita, supaya kita tidak khawatir lagi. Yesus yang ada di dalam kita, supaya kita tetap bisa bersukacita. Karena Dia sumber sukacita kita. Karena Dia sumber untuk hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan, ini kami. Ini kami Tuhan. Kami sebagai jemaat ini, kami tidak mau hidup dengan iri hati, dengan kepahitan. Tapi kami mau Tuhan, hidup kami melakukan hal-hal yang baik. Kami tetap bisa bersukacita dalam segala hal. Karena itu yang Kau ingini dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diajar untuk kami tidak iri hati, untuk kami tidak memiliki kepahitan. Tapi kami mau belajar terus untuk hidup kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan roti dan air. Semuanya dipakai saat kami minum, saat kami makan. Tubuh kami menjadi pulih,
tubuh kami menjadi sehat, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan saat kami minum darah, kami bersekutu dengan darah, kami sudah disucikan dari dosa, dari pelanggaran, dan harganya sudah lunas dibayar. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Biarlah hidup kami terus ada di dalam rencana. Mari masih dalam suasana doa, saya untuk semua jemaat bisa bangkit berdiri. Dengarlah firman ini. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, jika ada hal-hal yang perlu dibereskan, bereskan terlebih dahulu. Jika ada pelanggaran, dosa yang kita masih buat, segera minta ampun. Dengarlah firman. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa. Mari kita uji diri kita sendiri, hati pikiran kita. Jika ada pelanggaran, segera minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa kita yang merah seperti kirmis, akan Tuhan buat putih seperti salju. Gunakan kesempatan ini untuk minta ampun. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ingat, jika ada pelanggaran, kesalahan, Tuhan ampuni kami, supaya kami layak untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati, sucikan kuduskan roti dan daging di dalam nama Yesus. Saat kami makan, saat kami minum, benar-benar Kau ada di hidupnya kami. Kau ada di dalam kami di dalam kami, supaya kami boleh berbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari bisa dibagikan roti dan daging.
Ada yang belum? Kalau ada yang belum bisa angkat tangan. Ya. Sudah semuanya? Oke. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kita, tinggi melebihi kepala kita. Dengarlah firman ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh Tuhan yang sudah terpecah buat kita semuanya. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat tubuhmu yang sudah terpecah buat kami. Kami juga mau terpecah bagi orang lain. Dan oleh bilur-bilur kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kesakitan kami, kelemahan kami, Tuhan sudah gantikan di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersekutu dengan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Mari kita angkat tinggi cawan di tangan kita, tinggi melebihi kepala. Dengarlah firman ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk darah Tuhan yang sudah tercurah membayar lunas setiap hutang dosa kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah buat kami semua. Oleh darah-Mu Tuhan, semua pelanggaran, semua kesalahan, semua dosa yang harusnya kami bayar sudah Engkau bayar lunas dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu juga Tuhan, kami yang masih terikat dengan itu sudah dilepaskan, sudah dibebaskan dari belenggu kutuk yang mengikat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dengan darah-Mu kami dilayakkan untuk masuk ke tahta hadirat Tuhan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sudah tercurah buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Mari kita mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, supaya kami boleh berbuat baik dan buat kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Kebaikan hati kami boleh dilihat oleh banyak orang. Kami yang tetap bersukacita dalam keadaan kami apapun bisa dilihat oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kami mau terus berbuat bagi banyak orang sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman, kami juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak untuk ibunya di siang hari ini. Kiranya terus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan persembahan syukur kita. Baik, jika persembahan sudah disiapkan, mari kita
Deklarasi persembahan syukur kita secara bersama-sama. Deklarasi persembahan mulai. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur, benih yang kutabur akan Tuhan diperdayakan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, aku akan beriku pada saat ini, dan aku percaya keluarga diberkati, usaha diberkati, istriku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku berlimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sambil persembahan dijalankan, kita menyerahkan pujian kecampuran dan diam. Mari semuanya kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan mendeklarasikan deklarasi blessing secara bersama-sama. Deklarasi blessing mulai. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan seisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh perpisahan, percamburan dan perceraian. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan seisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh pemabukkan dan pesta pora. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan seisi rumahku telah dibebaskan dari kutuk kenyamanan, ikatan okultisme dan setan-setan, serta adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan seisi rumahku telah dibebaskan dari roh ketergantungan, kemurkaan, kemiskinan, dan kemalasan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan seisi rumahku telah siap menerima pencurahan roh pengampunan, pertobatan, dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan seisi rumahku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan seisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi. Aku dan seisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Berkati
Kami bersyukur karena kami tahu semua firman yang sudah kami dengar itu kami simpan dalam hati kami. Kami renungkan itu siang dan malam dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi orang-orang yang bersuka cita. Kami orang-orang yang memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang ada dalam setiap kehidupannya kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman yang sudah kami dengar. Tuhan memberkati juga semua yang menonton secara online juga. Tuhan juga memberkati setiap pemberitaan firman yang mereka dengar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, bahkan jemaat kudus sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan, baik itu persembahan sukarela ataupun persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Biarlah persembahan ini dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan akan gantikan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat sampai lumbung-lumbung mereka penuh lipat. Bahkan untuk tangan-tangan yang belum memberikannya juga Tuhan. Dengan apa yang mereka kerjakan sepanjang 1 minggu ini, mereka Tuhan siapkan mereka roti untuk mereka bisa makan dan benih untuk mereka bisa tabur di minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan berkati semua yang akan kami kerjakan sepanjang 1 minggu ke depan nanti di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak yang kuliah yang masih bahkan ada ujian. Tuhan juga menolong setiap anak-anak kami, setiap jemaatmu yang masih sekolah dan kuliah. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan hikmat supaya mereka boleh berprestasi di sekolah, di kampus mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak kami ini Tuhan 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Tuhan terus berkati setiap kami Tuhan dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan, supaya kami boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang yang ada di luar sana. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua kegiatan yang akan kami kerjakan sepanjang 1 minggu ini, semua usaha, semua pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih bahkan rencana-rencana yang kami buat, Tuhan memberkati bahkan ke semua jemaat yang dalam perjalanan yang sedang pergi keluar kota. Tuhan juga memberkati dan sertai perjalanan mereka pulang pergi dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Dan mau terus berdoa dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati semua daerah-daerah yang ada, area provinsi, area kabupaten, area kecamatan Tuhan, bahkan RT RW, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati pemerintahan yang ada, Pak Presiden Prabowo bersama dengan Pak Jokowi, Pak Gibran Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah mereka sebagai pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Biarlah takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bahkan seluruh jajaran kabinet, jajaran menteri, jajaran legislatif Tuhan, semuanya Tuhan juga menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, camat juga dengan wakilnya, kepala desa dengan wakilnya, bahkan RT RW dengan wakilnya. Tuhan, kami mau terus minta roh takut ada akan Tuhan ada di dalam mereka, supaya setiap keputusan, setiap hal yang diambil keputusannya tidak merugikan, tetapi membuat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati juga semua teman kami yang sakit. Jika ada teman kita yang sakit, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami melepaskan shalom, kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan kemuliaan. Oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, semuanya pulih, semuanya sehat dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, rumah sakit kami yang ada di sebelah sini. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh pasien yang ada di rumah sakit kami. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan jamah. Semua yang sakit tulang-tulangnya Tuhan sambungkan kembali di dalam nama Yesus. Bahkan operasi
Tuhan buat operasinya berjalan baik, berjalan dengan lancar. Bahkan Tuhan berkati dokter, berkati suster, perawat-perawat, bahkan seluruh karyawan ada di rumah sakit Karina di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Mesan, bupati dari Kediri, Tuhan berkati dalam proses pemulihan. Tuhan setelah pasca operasi, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur, kami serahkan juga Tuhan Papa Mama kami Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa buat kedua orang tua kita yang sudah tidak punya orang tua, bisa berdoa untuk orang-orang yang sudah investasi dalam hidup kita. Tuhan, kami berdoa buat Mama, buat emak juga Tuhan, orang tua hamba, buat istri Tuhan, dan berkati dengan sukacita di masa tuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan perbaiki yang tidak baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Papa Mama dan kami yang ada di kampung. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, akan memberkati pekerjaan Papa Mama. Tuhan berkati kebun Papa Mama, berkati ternak, berkati usaha yang dikerjakan, bahkan Tuhan berkati pelayanan yang dikerjakan oleh Papa Mama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur, kami memberkati juga tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan memberkati, memberkati Ibu Bambang sebagai pemiliknya. Tuhan tetap berikan kekuatan, kesehatan bagi Ibu Bambang di masa tuanya, tetap mengasihi Tuhan, tetap ada dalam rencana Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya, berkati cucu-cucunya, berkati menantunya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami terus minta tempat kami sendiri Tuhan. Kalau memang ini tempatnya, Tuhan akan bukakan jalan selebar-lebarnya. Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat di dalam nama Yesus. Bahkan kalaupun tanah yang ada di depan sana kami bisa gunakan untuk pelayanan, Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang dari Yayasan Yakub sehingga boleh bertemu di waktu yang tepat, di saat yang tepat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh hidup kami juga, bahkan di kota tempat kami tinggal. Mari kita juga sama-sama berdoa buat kota di mana kita tinggal. Tuhan, kami berdoa buat kota Kartasura, kota Solo, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sragen. Tuhan berkati, dijauhkan dari semua hal yang tidak baik. Ada keamanan, ada damai sejahtera, ada sukacita di kota di mana kami tinggal. Dijauhkan dari malapetaka, bencana, wabah dan yang lain-lain. Tuhan dihalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan menyerahkan juga seluruhnya kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Semuanya yang kami rencanakan Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati makan minum kami, sucikan dan kuduskan semuanya, dan kami makan dengan tubuh kami menjadi pulih, tubuh kami menjadi sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sebentar mau pulang dan sertai dalam perjalanan kami, mobil motor yang kami gunakan dijauhkan dari semua kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut, semuanya dihalau di dalam nama Yesus. Kami juga di kos, melakukan dan selama dalam kami berada di dalam. Terima kasih Bapak di surga, kami mau terima berkat Tuhan sebelum kami pulang. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar ada dalam hidupmu seumur hidup. Diberkati rumah, diberkati meja makanmu, diberkati tempat tidurmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, diberkati apapun yang dijumpai dan mengerjakan. Semuanya menjadi berhasil dan perjalanan-perjalananmu akan terus berubah. Bahkan terus naik dari kepala dan bukan ekor, dan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, bercurah penuh menikah dalam kehidupan. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Kami terima berkat. Tuhan menjadi
ada? Kalau pengumuman komsel kan tetap ya, bulan ini kita nggak ada komsel. Nah seperti tadi Bapak sudah singgung sedikit, ibadah malam Natal 24 itu jam 6 sore ya. Jam 6 sore tanggal 24. Nah 25-nya itu dengan banyak pertimbangan ya. Tahun ini saya tidak buka rumah, tapi kita ibadah Natal sama-sama di gereja. Ya kita perjamuan kasih sama pesta Natalnya setelah ibadah pagi. Jadi siap-siap ya ibadahnya 2 kali. Karena kalau tahun lalu kita hanya ibadah malam Natal, tapi tahun ini kita ibadahnya tanggal 24 malam sama 25 pagi. Ya 25-nya seperti biasa jam setengah 10 ya, setelahnya kita perjamuan kasih sama pesta. Jadi saya pindahkan saja kita makan-makannya di sini karena kayaknya tempat kami itu tetangganya juga kurang ini ya, maksudnya kalau kita rame-rame terus kedapatan tempat saya parkirnya juga nggak susah ya rumah sekarang ya, karena kami tidak rumah baru. Jadi kalau rame-rame itu kayak kurang nyaman, jadi kita di sini saja. Nah untuk tanggal 31 karena tadi Kakak sudah buang suara sehati ya, aku tadi juga memikirkan yang sama. Kita doa malam ya di gereja jam 8 ya, mungkin sampai jam 10. Setelahnya kita bakar-bakar di atas yang bisa ya Pak? Bisa. Ya, kayak kita